Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah. Kita mau hampiri tahtanya. Kita mau undang kuasa Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupan kita. Mari datang kepadanya dengan hati yang sungguh. Kita mau katakan, layakkan Tuhan, layakkan. Kami hampiri Engkau oleh darah anak domba yang menguduskan dan menyucikan. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, serta pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk keberadaan kami sampai hari ini. Semua karena anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau, menyembah Engkau, meninggikan akan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau melawat setiap kehidupan kami yang rindu untuk datang kepada Engkau. Kami bersyukur, kami punya Allah yang besar. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab kita adalah orang-orang yang bahagia, berbahagia, orang-orang yang beruntung karena kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Heranlah, heranlah, Yesus buat saya. Heranlah, heranlah, Yesus buat saya, penghibur rajaku, Maha Kuasa. Selamatkan, lindungi dari semua dosa, mengherankan terhembus ku puji-Mu. Heranlah, heranlah, Yesus buat saya, penghibur rajaku, Maha Kuasa. Selamatkan,
Bila Yesus ada di dalam kehidupanmu, maka Dia akan mengubahkan kita sedikit demi sedikit. Dia ubahkan kita menjadi sempurna. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Haleluya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Haleluya. Juru selamat. Oh Juru Selamat, Dia yang mengubah kehidupan kita. Haleluya. seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Haleluya. Biarlah Yesus yang selalu nampak di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membawa kita kepada kebenaran Allah. Firman Tuhanlah yang akan mengubahkan kita hari demi hari. Oleh sebab itu kita pun perlu kuasa Roh Kudus-Nya untuk selalu memimpin kita, memegang tangan kita. Haleluya. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Haleluya. Haleluya. setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami Tuhan pada Bawalah kebenaran. diriku kepada Haleluya. segala Roh Kudus bekerja. kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawa kami Roh Kudus, bawa kami Bawalah pada
kebenaran, agar kami tidak tersesat, tapi kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, cintamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kasih anugerahmu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, peganglah terus kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersesat Tuhan, tidak jatuh oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan, Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat selalu dipegang oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menjadi saluran bagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami tanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, mari saudara, kita diberkati dengan firman Tuhan. Tenangkan dirimu, arahkan iman percayamu. Karena Tuhan Yesus baik, Dia akan berfirman, Dia akan berjanji, Dia akan memberikan kebenaran-kebenaran melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Adapun judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu terambil dari surat Efesus, pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Judulnya, kenakan manusia baru. Ya. Kita hidup sebagai manusia baru. Ini yang firman Allah akan sampaikan, akan jelaskan, akan memberikan kita betul-betul sebagai orang percaya hidup dengan mengenakan manusia baru ini. Mari kita baca firman Tuhannya ya. Efesus pasal 4 ayat 17, demikian, manusia baru judulnya atau perikopnya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
22, yaitu bahwa kami berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 terakhir, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah surat Rasul Paulus kepada orang percaya, gereja di Efesus pada waktu itu. Dia bersurat dengan satu isi suratnya mengenai manusia baru. Beritanya kita sudah baca tadi dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, saudara, berbicara mengenai manusia baru itu yang Rasul Paulus sampaikan, demikian juga pada saat ini firman Allah beritakan kabar baik mengenai manusia baru itu. Kita akan melihat, pertama, berbicara mengenai manusia lama. Ada manusia baru, ada manusia lama. Ya, ada manusia yang percaya Yesus, dan ada manusia yang tidak percaya Yesus. Manusia lama, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dikatakan yang sudah kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-17. Orang-orang seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Manusia lama kita akan lihat dulu, saudara. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, kalau kita lihat surat Roma pasal 6 ayat 23, demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa, hidup yang lama, itu berbicara mengenai maut, kebinasaan, kematian, hidup lama. Tetapi saudara, kita mau melihat hidup lama dalam satu kondisi, ya. Di sini dituliskan dalam salinan Yunani, di Indonesia tulis karena upah dosa. Tapi kalau dalam Alkitab salinan Yunani dia tulis karena upah yang paling kecil dari dosa adalah maut. Jadi upah dosa. Dosa itu memberikan upah. Memberikan kayak kita kerja tiap bulan ada upahnya. Jadi dosa itu juga memberi hasil, memberikan sesuatu yang kita terima. Ya. Tapi firman Allah katakan dosa itu selalu memberikan hasil yang paling kecil. Yang paling kecil. Jadi orang hidup dalam dosa, dia menerima upah bukan yang besar. Ya, bukan yang pas-pasan atau sedang, kecil. Ya. Nah, itu kalau kita hidup lama, kita menerima hasil daripada dosa itu, maut itu dikatakan kecil, yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah, seringkali kita juga perlu mulai memperhitungkan hidup di luar Tuhan, hidup lama. Kita hanya ada di sekitar hasilnya. Ya, memang ada kenikmatan, ada kesenangan, tapi itu sesaat, sementara. Ya. Dia akan berubah, memberikan ketakutan, kekhawatiran, tuduhan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak berarti, tidak bisa dibandingkan. Dia tidak berpikir panjang, dia hidup dalam dosa. Akibatnya kecil sekali, saudara. Nggak ada sesuatu yang dibanggakan, yang dirasa, wah, saya mendapatkan sesuatu yang istimewa. Nggak. Dosa itu membawa kita, dikatakan karena upah yang paling kecil dari dosa adalah maut. Tetapi hadiah Allah yang berkelimpahan adalah hidup yang kekal, yang ditemukan dalam kesatuan
kesatuanmu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan kata upah yang sangat kecil itu. Dalam Salin Yunani dituliskan dengan opsarion. Upah yang kecil itu, yang sangat kecil itu, opsarion. Itu biasa digunakan atau diartikan untuk sepotong ikan kering, ikan teri, ikan asin. Ya, ikan yang teri yang kering itu sesuatu yang paling kecil. Upah dosa itu kita ada di lingkungan dikatakan seperti ada di antara ikan kering. Aduh, kesian saudara kalau cuma hanya hidup makan ikan kering pagi, siang, sore, malam. Kita kan berharap makan yang bergizi, nutrisi. Tapi itulah dosa memberikan yang paling kecil, kita tidak bernilai dikatakan. Hidup lama itu. Seperti ada dalam lingkungan bagaikan di antara ikan kering. Itu dosa itu. Nah, seringkali setelah kita menyadari kenapa kita mesti berkanjang hidup. Nah, itu tipu daya si iblis itu. Membuat kita tidak sadar kita ini ada kesian saudara. Kalau hanya hidup, perjalanan hidup. Bagaikan ada di antara ikan kering, ikan teri itu. Yang paling kecil, tidak ada nilai itu. Ada satu salinan juga dikatakan, upah dosa itu maut adalah urusan dengan dosa adalah maut. Seringkali orang kan bilang dosa kecil, dosa putih. Tapi hati-hati saudara. Setiap kali kita berurusan sama dosa, itu tetap ujung-ujungnya tidak kemana-mana, maut, kebinasaan. Orang kan tidak berpikir, biasalah ini kebiasaan banyak orang juga buat, ini khilaf. Ya, hati-hati. Salinan itu katakan, dosa itu berbicara bagaimana kita sedang berurusan, berkomunikasi, berkaitan, bergandengan tangan dengan maut itu sendiri. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Tapi itu sangat menyedihkan. Karena nanti akan ada perpisahan, ada tangisan kerta gigi. Karena dosa itu. Setiap kali kita berurusan. Nah, itu yang dikatakan. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, hati-hati. Upah dosa, hasil daripada dosa itu sebetulnya sangat kecil. Bagaikan ikan teri kering itu. Dan begitu kamu berurusan dengan tidak ada penyelesaian, tidak memutuskan, tidak meninggalkan, berbalik kepada Tuhan, mautlah yang akan menyertai kita. Itu kalau berurusan dengan dosa. Itulah hidup lama. Ya. Nah, saudara, di dalam Amsal 9 ayat 17, Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Memang itulah hidup lama. Ya, tidak pakai aturan, semau gue. Udah dikasih tahu ini yang benar. Tetap dia merasa ada yang lebih lezat, ada yang lebih manis. Sembunyi-sembunyi, ya, curi yang bukan haknya. Manis itu. Roti itu. Hal yang disembunyikan, itu kelihatannya sedap. Ya, ada istilah sekarang ini, sedap-sedap ngeri katanya. Sedap tapi ngeri, saudara. Berani ambil risiko? Ngeri, saudara. Itulah upah yang sangat kecil. Sepotong ikan kering. Kesenangan, kenikmatan sedap-sedap ngeri. Inilah hidup manusia lama. Bukan kita tidak mengerti
segala kebenaran, segala kebaikan, ya, segala aturan yang membawa kita selamat, yang membawa kita diberkati, membawa kita disertai Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup lama. Tuhan tolong kita, saudara. Banyak hal kita dengar dosa tetapi terlalu sempit, terlalu kurang pengertian kita. Tapi firman Allah pada saat ini ingatkan, itu sesuatu yang tidak ada nilai. Itu yang dikatakan tidak ada, bagaikan sepotong ikan kering. Dan urusannya itu maut, kebinasaan. Setelah mendengar ini kita mulai memperhitungkan, mulai memikirkan. Waduh, kenapa saya bodoh sekali? Banyak hal dibukakan melalui firman Allah. Banyak contoh dari perjalanan kehidupan orang percaya. Mendapatkan sesuatu yang heran, ajaib, mulia, dan besar. Tapi kenapa kita mesti tetap masih dalam lingkaran setan itu? Tetap ngotot, tetap tidak mau keluar dari lingkungan yang dikatakan nihil itu sebetulnya. Bahkan ngeri, kebinasaan. Inilah hidup manusia lama itu. Kalau saudara lihat di dalam Filipi pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-7, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, demikian ditulis firman Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Ya, siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Dia adalah penangkap, mengejar pengikut Kristus. Bahkan dikatakan dibalik di serajamnya Stefanus, otaknya itu dari Paulus. Yang menangkap, membunuh. Tapi dia merasa itu untung, itu hebat melakukan aturan Taurat dalam bangsa Yahudi pada waktu itu. Dia merasa itu yang waduh, saya sudah membuat yang benar. Ya. Menghilangkan yang salah dari ajaran pengikut Yesus yang Yesus kerjakan. Tetapi setelah dia kenal Yesus, setelah dia tidak hidup lama, setelah pola pikirnya dihadapkan dengan waktu Tuhan panggil dia dengan satu sinar yang terang, matanya buta, dan kemudian Tuhan pimpin, dia disembuhkan dan dia dipakai oleh Tuhan. Nah ini, setelah dia meninggalkan hidupnya yang lama itu, dia katakan, hidup yang lama itu rugi dikatakan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Wah, nama Paulus luar biasa. Dia katakan, pokoknya dia yang paling hebat untuk menghambat semua pelajaran yang dari Yesus itu. Untung dikenal dia dari salah satu pejabat tinggi di Bait Allah itu. Tapi setelah dia datang kepada Yesus, dia mempunyai kesaksian, pengalaman hidup. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang, kuanggap rugi. Rugi. Gak ada orang mau rugi. Maunya untung. Tapi hidup dalam dosa itu adalah hidup rugi. Hidup lama itu rugi. Tidak pernah mendatangkan kebaikan. Lalu ayat 8 dia katakan, bukan hanya rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan perhatikan, dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Nah ini sampah. Hidup lama itu sampah. Hidup lama itu seperti kita menggunakan ikan kering. Hidup lama itu yang paling kecil tak bernilai, sampah. Nah setelah kita mendengar kebenaran mengenai hidup lama ini, berdoalah saudara. Percayalah Yesus Tuhan yang akan memberikan jalan, kebenaran, dan hidup yang sudah mengambil salah dosamu, sudah mengambil kelemahan, kebodohan, kesesatan. Jangan tinggal dalam hidup yang Paulus katakan sampah, rugi, kecil, tidak bernilai. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah mengenai hidup yang lama. Ya, hidup yang lama. Tapi saudara lihat dalam Efesus pasal 4, kembali kita Efesus pasal 4 ayat 17, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan inilah kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran lama yang sia-sia. Hidup lama yang sia-sia. Lengkap sudah saudara. Paling kecil tidak bernilai. Bagaikan gunakan sepotong ikan kering. Rugi, sampah. Sia-sia, percuma. Akhirnya berurusan dengan kebinasaan, maut. Berbeda kita, orang percaya. Ada kebangkitan di antara orang mati. Itu kabar baik Paskah. Inilah berbicara mengenai manusia lama. Nah sekarang kita maju saudara, manusia baru. Efesus pasal 4. Tadi Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19 berbicara mengenai manusia lama. Nah sekarang manusia baru ayat 20 Efesus 4. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru berbeda. Ya, manusia baru sini dikatakan kehendak Allah dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup lama bukan menurut kehendak Tuhan. Hidup lama menurut kehendak si jahat iblis yang menipu. Hidup baru kehendak Allah di mana ada kekudusan, ada kebenaran yang sebenarnya. Manusia baru. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saya sudah jelaskan mengenai upah dosa tadi. Tetapi karunia Allah, ya upah dosa itu manusia lama. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah, manusia baru. Ada manusia lama, upah dosa saya sudah jelaskan. Nah, sekarang manusia baru. Ya, manusia baru itu dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Manusia baru itu dipenuhi, dilimpahkan, dicurahkan kasih karunia Allah, kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan. Itu manusia baru, saudara. Nah, kalau dalam Roma 6 ayat 23 dipakai kata tetapi karunia Allah, ya, ialah hidup yang kekal, itu dituliskan begini, tetapi hadiah
yang berkelimpahan. Jadi karunia Allah itu berbicara mengenai hadiah Allah yang berkelimpahan. Manusia ulang tahun saudara, ataupun apa, saudara dapat berkat, ya, rezeki sebesar apapun. Tidak pernah ada manusia memberikan hadiah yang dikatakan berkelimpahan. Hadiah yang berkelimpahan itu tersedia bagi manusia baru. Hadiah yang dikatakan lebih daripada apa yang kita duga. Hadiah di sini dikatakan ialah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hadiah yang terbesar. Kita menuju satu tempat yang sudah disediakan. Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Begitu indah. Hidup bersama-sama dalam Tuhan. Berkelimpahan. Dalam arti penyertaan, perlindungan. Ya, jalan-jalan dari Allah. Begitu juga kalau kita lihat Roma 3 ayat 23. Jadi karunia Allah itu berbicara mengenai hadiah yang berlimpah. Nah kalau dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah di sini berbicara mengenai kasih karunia, berbicara mengenai kehadiran Allah. Tapi ada satu salinan dia tulis begini. Ini kan kalau kita bahasa tulis bahasa Indonesia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa, kemuliaan Allah hilang. Tapi itu salinan lain dia tuliskan begini, saudara. Sebab kita semua sudah berdosa dan membutuhkan kemuliaan Allah. Jadi hidup baru adalah solusi, jawaban dari hidup lama. Membutuhkan kemuliaan Allah. Membutuhkan kasih karunia. Membutuhkan kemurahan Tuhan. Membutuhkan kebaikan-kebaikan panjang sabarnya Allah. Itulah hidup yang baru. Nah sebab itu saudara, kita semua yang berdosa itu, hidup ini membutuhkan kemuliaan, membutuhkan hidup yang baru. Nah, dalam ayat yang ke-24, kembali kita di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 24 sekarang kita lihat di situ berbicara mengenai kasih karunia Allah itu, hidup yang baru itu. Efesus pasal 4 ayat 24 sekarang. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara, kalau kita lihat Roma 3 ayat 23, lalu saudara maju lagi satu ayat 24, Roma 3 ayat 24. Di situ katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23 berbicara mengenai upah dosa, tapi juga berbicara mengenai kasih karunia. Kehidupan yang kekal. Nah, Roma 3 ayat 23 berbicara mengenai dosa yang telah membuat hilangnya kemuliaan. Dosa yang membuat kita membutuhkan kemuliaan. Nah, ayat yang 24, kemuliaan itu dikatakan dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia ini sama dengan Roma 6 ayat 23. Hadiah kasih yang Allah memperkenankan untuk mencurahkan, mengalirkan kasih-Nya kepada kita semua. Dan kemudian dikatakan, kasih karunia ini membuat kita dimerdekakan. Hidup baru itu dimerdekakan dari rasa bersalah, tertuduh, dari penghukuman, dan dari kuasa dosa itu sendiri dihentikan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Inilah kasih karunia itu bukan seperti hadiah saja, tapi juga dia melepaskan, memerdekakan kita. Hidup baru itu, kita mempunyai sesuatu yang baru, ada rasa bersalah itu hilang. Karena dosa itu sudah diampuni, sudah selesai, Yesus katakan di atas kayu salib. Nah, kata mengenai kasih karunia yang di dalam Roma 3:23 ini dipakai kata dorean. Kalau dalam Roma 6 ayat 23 dipakai kata opsarion. Ya. Nah, sekarang dalam Roma 3 ayat 23 dipakai kata dorean, artinya hadiah, pemberian, warisan, hak istimewa. Ini keadaan manusia baru. Kita mempunyai hak istimewa. Kita bersuruh Aba ya Bapa menjadi Bapa kita. Ya, kita mempunyai sobat yang setia Yesus. Kita punya gembala yang baik. Gembala agung Yesus. Itu hak istimewa. Kita mempunyai warisan. Nama kita sudah tercantum, tertulis di buku Al-Hayat kehidupan. Luar biasa hidup baru itu, saudara. Bersyukurlah kalau kita menerima, sedang dan menjalani hidup bersama Tuhan. Hidup dalam kesetiaan, ketaatan, ketekunan, kecintaan kita. Kita mempunyai hak istimewa. Sebagai anak-anak kita mempunyai kebenaran, janji warisan. Kita mempunyai pemberian Allah mujizat, doa yang Tuhan masih dengar dan akan mengabulkan. Ini hal yang istimewa. Ini hal yang berbeda. Ya. Saya akan akhiri, saudara. Setelah saudara mengerti mengenai hidup lama dan hidup baru. Akhirnya dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Demikian dituliskan firman itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saudara lihat naik satu ayat 7, ya, supaya pada masa yang akan datang, hidup baru, masa yang akan datang. Perhatikan juga, hidup lama. Ya. Apa yang firman Allah ini katakan? Ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di sepanjang masa perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menjadi tontonan. Kita akan menjadi, dikatakan, panjangan yang dapat dilihat tentang kekayaan kasih karunia. Kekayaan, kelimpahan, pengampunan dosa, kekayaan rencana indah Allah, kekayaan Allah beserta kita, dan sebagainya. Kebaikan Tuhan yang tak terbatas yang dicurahkan ke dalam kita oleh Yesus Kristus. Ini
Jadi setelah saudara mendengar firman, marilah melangkahlah dengan iman. Keluarlah dari cara hidup, pola hidup yang lama, pola pikir hidup yang lama. Itu sangat tidak bernilai, itu dikatakan sampah. Itu sesuatu yang merugikan, itu berurusan dengan maut kebinasaan. Tapi berbeda, kita baru saja merayakan mengingat kematian kebangkitan. Situ terjadi hal-hal yang luar biasa. Hidup baru di dalam lepas dari kuasa dosa. Hidup baru dalam perjanjian Allah. Hidup baru menerima hal-hal yang Allah siapkan. Karena dia tidak mau seorang undur dan binasa. Dia mau supaya saudara bangkit, keluar dari segala hal yang tidak berkenan hidup lama. Dan mulai datang kepada betapa Allah mengasihimu. Datanglah saudara, kembalilah saudara. Carilah dia. Dan engkau akan hidup. Berserulah dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat dia ada dengan setiap hidup yang kita serahkan dalam tangannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dijauhkan kita dari segala hidup yang lama. Dan Tuhan memberikan langkah-langkah hidup kita ke depan. Apapun bagaimanapun. Dalam cara hidup yang baru. Firman Allah sangat memberikan kebenaran. Dan kita akan mengalaminya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. 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 Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Kekuatan kasih Allah. hancurkan kuasa iblis. Kekuatan yang menjadi kita bebas dari segala kuasa jahat. Itu semua sudah dikalahkan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Ketakutan, khawatir, dia rubah hidup yang baru. Kita hanya bisa berkata glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Allah yang hebat. Kuasa yang dicurahkan. Kuasa di mana kita lepas dari kuasa dosa. Kuasa yang mengangkat kita. Kuasa Roh Kudus yang pegang tangan kita. Ada penghiburan, ada kekuatan. Kuasa Roh Kudus yang menghadirkan Yesus setia. Yesus mengampuni salah dosa saudara. Haleluya. 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 Bersyukur. Kuasa Allah kita membutuhkan. Kuasa Roh Kudus yang mengajar kita lebih jauh. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang memberikan
kebenaran-kebenaran Allah. Kita imani, kita yakini, kita percaya. Haleluya. Haleluya. Hatiku dapat glory. semua baru. Hal yang baru, hal yang indah, hal yang mulia Tuhan siapkan. Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Pengharapan, penghiburan, Hancurkan kuasa iman dikuatkan, percaya Yesus sudah kalahkan si jahat. Kita hidup di dalam pengenalan cinta kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya. Haleluya. Angkat susah, Haleluya. Susah apapun, hatiku berat apapun, berserulah dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Yesus Haleluya. Haleluya. Pujian syukur saat kami mengerti kebenaran firman, saat kami beribadah kepadamu, saat kami mendengar firman-Mu lagi, kami mempunyai jalan yang benar, indah, kehendak Allah. Hidup baru dalam Tuhan, hidup penuh kemenangan, hidup penuh dengan limpahnya kasih kemurahan, kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan. Dorong iman kami, bangunkan iman kami untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Kami mau menerima hal-hal yang indah, janji rencana Allah. Kami mau mengalami pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mau mengalami urapan Roh Kudus. Kami mau mengalami hadirnya Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu tidak mengerti. Ada hidup yang baru, lebih indah, lebih mulia. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya dalam dunia yang sulit, tapi sampai hari Maranatha Dia menjemput kita semua ya. Terima kasih, indahlah. Kami rindukan itu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami mempunyai pengalaman hidup yang baru. Tuhan, kami berseru kepadamu, jamah kami, robah kami, kuduskan kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu, kami mau memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang takut tidak tinggal dalam ketakutan, yang susah, yang berbeban, yang khawatir. Tuhan Yesus setia menjamah, menolong, menuntun ke jalan-jalan yang penuh dengan kebenaran ajaib setia. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu. Berkati setiap keluarga, seisi rumah mereka dalam hidup yang baru. Dalam rencana indah Allah. Berkati Tuhan. Dalam pekerjaan mereka melihat hidup yang baru penuh penyerahan, penuh yakin dan percaya. Tuhan tolong, Tuhan turun tangan, campur tangan. Berkati Tuhan setiap firman yang diberikan, dan jemaat-Mu yang mendengar betul-betul ada dalam hidup yang baru ini. Sampai hari waktu Tuhan menjemput kami. Terima kasih. Kuduskan kami demi firman. Engkau adalah bagi setiap umat-Mu. Saat kami akan menghadapi 1 minggu lagi di depan, tapi kami sudah mempunyai kekuatan Tuhan. hancurkan kuasa iblis. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru
manfaat Dia kuasa ibadah. kuasa, Dia kuasa, Dia ku mengalami tahu kekuatan. Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Jemaat Tuhan yang diberkati, orang-orang yang mencari dan menghampiri Tuhan, saatnya kita membawa berkat-berkat kebenaran firman Allah. Saat kita akan mengalami janji-janji Tuhan, percayalah firman Allah ya dan amin. Inilah doa kami, Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Adalah bagi kita saudara-saudara sekalian, berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus adalah bagi kita indah, ajaib, mulia dan besar sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha Yesus datang. Kami akan ada berkumpul bersama-sama dengannya. Kami terima dengan ucapan syukur atas berkat yang Kau curahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.